Jadi saya pandang itu muka, saya perhatiin, maksudnya saya coba kenalin itu siapa. Walaupun saya sadar di rumah saya nggak ada yang muka kayak gitu ya. Saya perhatiin lama, baru saya sadar, akhirnya saya sadar ini bukan orang di dalam rumah. Karena nggak ada yang bentuk dengan mukanya seperti itu. Dia dalam keadaan merangkak, tapi dia berhenti di depan saya, mukanya di depan muka saya, matanya melihat mata saya, dia tengok mata saya. Saya perhatiin lama-lama baru saya sadar itu bukan manusia. Dan waktu saya sadar itu bukan manusia, rasanya jantung saya sudah copot, jantung saya sudah sampai di lutut. Waktu saya sadar itu bukan manusia. Kenapa saya sadar dia bukan manusia? Satu, badannya tipis, betul tipis, sampai bisa nampak pintu kamar, pintu bilik emak ayah saya. Oke. Dan lagi saya bisa nampak jam dinding di belakang dia. Saya nampak itu jam dinding di belakang dia. Saya nampak jam 2 malam, pagi lah kiranya. Jadi waktu itu saya lagi mukanya masih dalam, kita shock, terkejut. Jadi nggak bisa mengalihkan pandangan. Saya perhatiin mukanya kosong, cuman ada lubang mata tanpa biji mata, kosong. Dan saya yakin dia sadar saya melihat dia, karena kalau dia nggak tahu saya melihat dia, nggak mungkin dia bertahan selama itu dalam keadaan posisi diam, tapi mukanya di depan muka saya, melihat mata saya. Saya teringat kawan-kawan saya bilang, kalau melihat makhluk halus, coba zikir subhanallah, kalau dalam Islam ya, 15 kali. Saya coba tutup mata, saya berzikir sebanyak-banyaknya, lebih kurang dalam setengah jam. Saya buka mata lagi, masih ada. Oke. Semakin takut sayanya. Oke, saya coba tutup mata lagi, saya zikir sebanyak-banyaknya sampai saya tertidur. Oke. Kebesokan paginya saya saya bilang sama ayah, malam tadi saya nampak orang begini, saya ceritakan detail. Ayah cuma bilang, itu ayah lagi cek nyamuk. Kalian tidur, kasihan kalau nggak dicek ada nyamuk. Tapi saya yakin, dengan jelas saya ngelihat itu bukan keluarga saya, karena emang lain. Tapi saya iyakan aja karena ayah menghibur, namanya anaknya takut ya. Oke, saya iyakan aja. Dan dari situ ayah panggil ustadz, dia ruqyah rumah lah. Di situ saya sadar yang saya lihat bukan orang dan bukan keluarga saya juga. Dan dari situ sampai sekarang ini alhamdulillah ada waktunya saya bisa ngelihat mereka. Ada waktunya mereka memperlihatkan diri mereka kepada saya dan suara-suara mereka. Terutama saya orang yang saya hobi memancing. Kadang-kadang memancing sampai malam, kadang sampai pagi juga. Di situ kadang-kadang ada yang saya lihat, ada yang saya dengar, ada yang manggil juga. Dan saya coba tanya orang-orang yang paham, yang orang pintar, orang-orang yang lebih arif, lebih ahli. Dan mereka memang bilang, katanya saya agak sensitif, saya bisa ngerasain juga. Kadang-kadang di tempat-tempat tertentu, kadang di tempat yang tak tertentu juga, kadang-kadang nampak. Jadi ini video saya, dan minta maaf kalau banyak kekurangannya, dan minta tolong subscribe dan share. Saya akan mencoba menceritakan kisah-kisah, cerita-cerita penampakan saya yang lain, dan juga segala kisah misteri saya yang lain. Semoga semua suka. Assalamualaikum, selamat tengah hari, dan salam sejahtera bagi kita semua.